Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Asti Febrianti dengan nomor NIM 2110824. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara uninstall dan install prosesor komputer. Baik, kita butuh obeng bunga. Oke, pertama-tama kita akan membuka bautnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuka penutup dari personal komputer. Oke, setelah terbuka, ini adalah tampilan dalam dari personal komputer. Terlihat ada berbagai macam alat-alat yang terdapat di dalam personal komputer. Oke, kita akan membuka power supply-nya terlebih dahulu. Oke, kita buka bautnya dengan menggunakan obeng bunga. Selanjutnya kita keluarkan power supply, yang mana kita akan membuka terlebih dahulu kabel-kabelnya yang berhubungan dengan motherboard. Kita pastikan semuanya sudah terbuka, baru kita lepaskan keluar. Selanjutnya kita akan membuka yaitu kabel dari SATA yang terhubung dengan hard disk dan motherboard. Selanjutnya yaitu kabel front panel, lalu kabel USB. Selanjutnya kita akan membuka 3 alat lagi yaitu VGA, LAN card, dan sound card. Oke, kita lepas dahulu ke baut dari VGA card, habis itu LAN card, dan selanjutnya yaitu sound cardnya. Setelah semua terbuka, baut terlepas, kita buka satu persatu yaitu sound cardnya, lalu LAN card, dan terakhir yaitu VGA-nya. Setelah semua terbuka, kita buka juga heatsink fan-nya, lalu kabel yang terhubung ke motherboard-nya juga kita buka. Lalu kita akan membuka hard disk. Oke, kita buka dulu bautnya, dan selanjutnya kita keluarkan hard disknya. Selanjutnya kita akan membuka baut penghubung antara motherboard dengan kerangka PC-nya atau personal komputernya. Oke, kita buka bautnya. Setelah semua baut terbuka, motherboard akan lepas dari tempat dudukannya. Di sini ada berbagai macam alat-alat. Salah satunya yaitu ada untuk tempat USB, CPU socket, AGB slot, PCI slot, ESA slot, CMOS baterai, IDE controller, RAM slot, CPU fan, plugin, power supply plugin. Selanjutnya kita akan membuka CPU-nya. Ini adalah cara membuka CPU. Oke, kita keluarkan prosesornya atau otak dari komputer. Selanjutnya kita akan membuka CD atau DVD ROM. Oke, ini adalah CD atau DVD ROM. Selanjutnya kita akan membuka RAM. Oke, ketika semua sudah selesai terbuka, ini adalah alat-alatnya yang berada di dalam CPU. Yang pertama adalah power supply yang berfungsi sebagai pengatur arus listrik yang masuk, hingga fungsinya menghindari kerusakan pada perangkat akibat tidak teraturnya arus yang masuk dan mengubah AC menjadi DC. Yang kedua adalah heatsink fan yang berfungsi sebagai pendingin komponen penting seperti chipset, AC, dan prosesor. Selanjutnya ada VGA yang berfungsi mengubah sinyal digital pada sistem menjadi tampilan grafik. VGA adalah Video Graphic Audio. Selanjutnya ada sound card yang berfungsi sebagai perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Selanjutnya ada LAN card yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Selanjutnya ada prosesor dan RAM. Prosesor berfungsi sebagai memori utama pada CPU atau otak komputer.
Fungsinya itu untuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari RAM atau perangkat data lainnya. Lalu kita beralih kepada RAM. RAM sendiri berfungsi sebagai menyimpan data dan menyuplai data, namun fungsi penyimpanan datanya hanya sementara. Selanjutnya kita memiliki beberapa MUR yang berfungsi untuk menghubungkan alat-alat dengan komponen-komponen. Lalu selanjutnya ada obeng bunga yang berfungsi untuk mengikat MUR ke dalam komponen. Lalu ada sebuah CD atau DVD-ROM yang berfungsi untuk membaca data dari sebuah CD atau compact. Lalu ada sebuah hard disk yang berfungsi sebagai alat penyimpan untuk semua data di komputer dalam jangka lama dan menyimpan banyak data. Selanjutnya ada motherboard, tempat memasang komponen seperti prosesor, RAM, HFS, dan lain-lain. Fungsinya untuk menghubungkan antara komponen dalam PC, pusat pengendali, dan mengatur pemberian daya listrik, mengatur lalu lintas semua data. Selanjutnya kita akan memasang alat-alat kembali. Pertama, kita akan memasang motherboard sesuai tempat dudukannya. Setelah pas, kita akan memasang MUR-nya kembali. Pertama, kita pasang MUR yang pertama sampai semua MUR terpasang dengan benar. Jika MUR dan baut sudah terpasang dengan sempurna, selanjutnya kita akan memasang prosesornya. Pastikan prosesor terpasang dengan sempurna, jangan sampai kebalik. Oke, kita buka dulu penutup prosesornya. Lalu kita pastikan arahnya sama. Setelah arahnya sama, baru kita masukkan prosesornya. Lalu kita tutup dan kita kunci kembali. Selanjutnya kita akan memasang RAM. Oke, pastikan arah sama, lihat tengah-tengahnya. Setelah pas, baru kita masukkan. Dengan cara mengklik dengan kuat sampai berbunyi, atau kita bantu dengan cara menutupnya sendiri dengan cara manual. Setelah terpasang, selanjutnya kita akan memasang LAN card. Kita memasang LAN card pada tempatnya, yaitu PCI slot. Itu di tengah, sesuaikan dengan ragi-raginya. Setelah pas, kita klik sampai berbunyi. Lanjut, kita pasang yaitu sound card-nya dengan hati-hati. Setelah sound card terpasang dengan benar, kita lanjutkan dengan memasang VGA-nya. Pastikan arahnya benar. Kita pasang pada PCI slotnya sampai berbunyi klik. Setelah terpasang dengan benar, lalu kita pasang MUR-nya agar tidak goyang dan kokoh. Pertama, kita pasang MUR dari VGA, lalu MUR dari LAN card, dan yang terakhir MUR dari sound card-nya. Setelah terpasang dengan benar dan kuat, selanjutnya kita akan memasang hard disknya. Oke, untuk hard disknya kita akan memasangnya. Pertama, pastikan arahnya sudah benar. Lalu kita akan memasang MUR-nya. Pastikan MUR terpasang dengan kuat agar hard disk tidak goyang. Lalu kita pasang head fansing-nya. Cara memasangnya yaitu pastikan arahnya searah agar kabelnya tidak melilit-lilit. Lalu kita klik satu persatu kunciannya sebelum kita kunci. Setelah terklik dengan benar, baru kita kunci searah tanda panah. Setelah berbunyi,
dan pasti semuanya sudah terkunci, baru kita akan memasang kabel penghubungnya dengan motherboard. Pastikan semuanya sama, yaitu kita lihat lubangnya apakah sesuai. Jika sesuai baru kita pasang. Setelah terpasang, selanjutnya kita akan memasang kabel SATA yang berfungsi memberi daya ke hard disk. Oke, kita pasang di bagian hard disknya dulu. Kabelnya berbentuk L. Lalu kita cari di bagian motherboard yang berbentuk L juga. Lalu kita pasang, pastikan arahnya sama. Setelah kabel SATA terpasang, kita akan memasang CD-ROM-nya. Kita akan memasukkannya dari arah depan, jangan sampai terbalik. Sampai kita dorong sampai bunyi klik, lalu kita akan memasang more-nya. Setelah baut terpasang, selanjutnya kita akan memasang kabel USB ke motherboard. Kita lihat nanti ada tampilan USB, maka kita akan mencolokkannya ke situ atau menghubungkannya. Setelah terhubung, selanjutnya kita akan menghubungkan kabel front panel. Kabel front panel terdiri atas HDD LED, power SW, power LED. Oke, kita pasang sesuai urutan, yaitu power LED pada bagian depan, yaitu pada pin 2 dan 4. Lalu HDD LED pada bagian 8 pada pin 1 dan 3. Selanjutnya power SW yang negatif pada power 6 dan 8. HDD LED sendiri berfungsi untuk menyalakan lampu pada hard disk, sedangkan power SW untuk menghubungkan kabel ke tombol power, dan power LED menyalakan lampu pada tombol power. Selanjutnya kita akan memasang power supply. Oke, kita masukkan power supply terlebih dahulu kepada tempatnya. Pastikan power supply sudah terpasang dengan benar. Baru kita kencangkan menggunakan bur atau baut, menggunakan obeng bunga. Pertama kita pasang baut yang pertama. Setelah semua baut terpasang, kita akan memasang kabel-kabel dari power supply. Pertama, 4 pin ATX 48 untuk memberikan daya pada prosesor atau menghidupkan kipas. Kita cari yang sama ukurannya. Setelah itu kita pasang dengan benar. Setelah terpasang dengan benar, kita lanjutkan dengan kabel yang besar, yaitu 23 kabel atau 24, yaitu kabel daya ke motherboard. Pastikan pemasangannya tidak terbalik. Terpasang dengan benar. Setelah terpasang, kita lanjut dengan kabel yang menghubungkan antara power supply dengan kipas agar kipas hidup. Selanjutnya kita akan memasang kabel 4 pin peripela yang menghubungkan atau memberi daya pada hard disk. Setelah terpasang, selanjutnya kita pasang kabel SATA yang memberi daya ke CD atau hard disk atau SSD. Setelah semua kabel terasa terpasang, lalu kita akan merapikannya dan mencek kembali apakah kabel sudah terpasang dengan sempurna. Setelah terpasang, kita akan memasang tutup dari CPU kembali. Setelah itu kita akan memasang bautnya kembali. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.